Jadi pada saat ibu saya masih ada itu, beliau berpesan, beliau rumah dulu baru menikah. Kenapa? Soalnya kita kan cowok Pak, laki-laki. Kalau mau minta anaknya orang, kita kan harus istilahnya apa ya, bahasa Jawa nih, kudu duwe aji. Kemudian saya lihat teman-teman saya ada yang punya rumah, ada yang belum. Terus saya lihat kok punya rumah kok enak gitu. Enaknya ya punya apa ya istilahnya ya, kebanggaan tersendiri gitu loh. Punya rumah gitu, alhamdulillah gitu. Nama saya Danang Febri Arif Pratama. Saya lahir di Tulungagung dari umur 1 tahun sampai umur 3 tahun di sana. Kemudian karena orang tua bekerja di Surabaya, akhirnya domisilinya pindah ke Sidoarjo. Kemudian sekolah TK sampai SMA ya di Sidoarjo itu. Dan kemudian akhirnya kerja. SMA saya langsung daftar kepolisian. Enggak kuliah. Alhamdulillah sekali percobaan berhasil. Jadi Polri, terus pertama kali dinas di Mojokerto. Di Mojokerto di sana saya 5,5 tahun. Kemudian pindah ke Surabaya ke Polda Jatim. Sekarang kurang lebih 4 tahunan lah. Yang mendorong saya beli rumah itu karena apa ya, mungkin waktunya beli rumah. Jadi gini Pak, saya kan sebelumnya kan di Mojokerto 5,5 tahun itu tinggal di asrama. Kebetulan di sana dapat asrama kayak rumah dinas gitu loh. Kemudian saya lihat teman-teman saya ada yang punya rumah, ada yang belum. Terus saya lihat kok punya rumah kok enak gitu. Enaknya ya punya apa ya istilahnya ya, kebanggaan tersendiri gitu loh. Punya rumah gitu, alhamdulillah gitu. Makanya saya kebetulan pindah ke Surabaya. Saya 1,5 tahun Pak survei itu Pak, cari rumah itu. Sebelum saya ambil di sini, saya ambil di tempat lain yang nggak saya sebutkan namanya. Saya sudah sempat DP 10 juta itu. Wah, bukan DP sih, UTJ kalau nggak salah, UTJ iya, UTJ 10 juta. Kemudian suatu hari saya main ke sini. Saya main ke sini kok bagus. Yang pertama sini yang saya suka itu materialnya. Materialnya bagus. Saya lihat dari bata merahnya, bata merah press MRH. Kemudian saya lihat pasirnya, saya pegang. Lumajang. Saya tahu material. Alhamdulillah saya punya bisnis kecil-kecilan. Berarti saya di Tulungagung sana itu punya istilahnya apa ya, stokpel. Stokpel pasir gitulah. Kemudian saya lihat besinya ulir semua. Saya kaget. Kok perumahan ada yang besi ulir? Jarang itu besi ulir itu Pak. Serius, saya bukannya gimana ya, saya ngomong apa adanya. Kok besi ulir semua? Ya udahlah. Bingung itu, sempat bimbang. Terus saya tanya agen di kantor pemasaran marketing. Kebetulan yang jaga di sana kalau nggak salah Bu Lucia. Kemudian saya tanya harganya. Oh, lumayan harganya. Karena ya gimana, ada barang ya ada harga. Kalau bahasa Jawanya ada ada lupa saya. Ono rego ono rupa, seperti itu. Kemudian saya bimbang mau ngambil apa enggak ya. Udah ngambil di tempat lain, udah UTJ segitu, kok ada lihat tempat ini kok cocok gitu. Terus ya udahlah, saya memberanikan diri. Kebetulan cara berpikir saya sih pada saat itu gini, kita bisa beli rumah dengan harga yang terjangkau, tapi kalau kita mau renov nanti kita keluar biaya 2 kali lipat lagi. Karena kan kalau rumah itu kan, kalau saya kan pengalaman renov rumah tuh Pak, renov rumah orang tua. Saya bikin ruang tamu aja hampir habis 100 juta itu. Dari itu saya mikir betul mateng-mateng. Kebetulan di tempat yang udah saya UTJ itu, ya mohon maaf,
batanya bata ringan, kemudian besinya nggak terlalu besar, dan jarak apa besi itu namanya ya itu ya agak jauh. Berarti otomatis kalau misalnya nanti ke depan mau renov, mau ningkat, pasti kan ngebrukno lagi loh Pak. Kalau nggak ngebrukno kan nanti kekuatan melewat, nanti susah kita. Dari situ saya pertimbangan gitu, ya sudahlah, mending saya beli rumah yang sekalian bagus tapi nggak mikir 2 kali lagi. Akhirnya saya memberanikan diri ngambil itu rumah itu. Itu penuh perjuangan itu Pak, rumah itu. Perjuangannya saya itu punya uang kemarin itu 150 juta aja Pak, jujur Pak. Mau ngambil itu ragu, karena kalau dengan DP kecil pasti angsuran kan naik tuh, besar. Kalau nggak mau angsuran naik harus tenornya harus agak lama. Nanti mikir lagi kalau tenor lama. Kalau tenor lama kan nanti ke depan kan anak semakin besar, biaya nanti ada tambahan lain, belum lagi ada biaya lain. Iya, kemudian saya mikir apa ya yang bisa diolah gitu ya. Kebetulan saya ada aset berupa truk gitu. BPKB-nya saya sekolahkan. Saya uangkan di bank itu. Alhamdulillah dapat tambahan uang buat DP, ya itu baru saya berani ngambil di sini. Dan kebetulan pada saat mau ngambil itu ibu saya itu kena COVID, mau masuk rumah sakit ditolak di mana-mana karena penuh. Saya bingung, soalnya kan gimana ya, udah saya pikir mungkin gara-gara mungkin pakai BPJS ya mungkin ya udahlah, karena nggak pakai BPJS saya coba ya pakai biasa mandiri, tetap ditolak. Saya bingung itu Pak, harus gimana lagi gitu. Terus cari rumah sakit, saya telepon rumah sakit dari Sidoarjo, Surabaya, penuh semua, nggak ada yang free itu. Terus saya nyari sendiri, sampai saya telepon rumah sakit swasta juga ya penuh semua. Jadi akhirnya dapat rumah sakit itu kalau nggak salah di RSAL, itu pun ya apa istilahnya ya, nggak dapat penanganan khusus. Mau saya kan saya minta penanganan khusus, entah itu habisnya berapa, yang penting ibu saya sehat. Karena ibu saya tuh saturasinya berapa tuh, pokoknya rendah, 50 kalau nggak 60, itu sudah sesek banget. Terus dibawa ke ruang ICU. Ke ruang ICU itu pun harus nunggu 2 hari kalau nggak salah, nunggu orang yang lain udah sehat, kalau nggak gitu enggak gitu. Di ICU itu tetap saturasinya nggak naik, karena dengan diagnosa dokter kalau nggak salah itu katanya itu ibu saya terlalu gemuk. Akhirnya kan oksigen itu nggak sampai ke paru-paru. 2 hari kalau nggak salah di ICU. Di ICU 2 hari, malam itu jam 9 itu nggak ada. Ya, habis itu ya gimana ya. Tapi saya sebelum ibu saya meninggal, saya sudah pernah nunjukkan rumah ini. Masih bentuk itu apa namanya, pondasian, ya, bata, ada batanya, fisik ya itu. Sudah pernah saya. Yang saya rasakan, saya seneng banget ya. Setelah terima itu saya seneng banget. Ya enggak tahu ya, alhamdulillah kok bisa punya rumah gitu, alhamdulillah banget. Seneng banget rasanya Pak. Apalagi kalau udah jadi gini, terus banyak temen yang datang, rasanya malah seneng banget gitu. Bangga banget Pak. Apa Pak ya, dengan keringat saya sendiri, usaha saya sendiri, akhirnya bisa beli rumah. Oh ya, kalau ada baby sama rumah ya pasti saya istilahnya ya nomor 1 prioritas lah. Maksud saya kalau anggapan saya ya, rumah ini ya sesuatu yang berharga Pak. Sama apa ya, kebanggaan lah, karena saya itu bisa membeli rumah sendiri itu dengan uang saya sendiri 100% Pak. 100% ya. 100% uang saya sendiri Pak. Jadi saya itu setelah kerja itu, saya mindset, pikiran saya itu sistematis. Berarti ya hidup kan nggak ada yang tahu toh Pak, gimana ke depannya. Cuma saya mindset, pikiran saya sistematis.
Berarti setahun kerja apa, 2 tahun kerja apa, 3 tahun kerja apa. Jadi saya setahun kerja itu fokus saya kepada orang tua. Entah saya senengkan dalam bentuk seperti apa, yang penting orang tua dulu. Nyenengnya contoh ya Pak, contoh itu saya belikan mobil, terus saya renov rumahnya itu, terus ya jalan-jalan ya seperti itulah. Setelah itu mindset saya apa, buka bisnis dulu mindset saya itu. Jadi 2017 itu awal itu ya itu saya enggak punya modal sih, bank itu ya modalnya ya, bisnis dulu kecil-kecilan. Awalnya sih gimana ya Pak, kita kan orang kan banyak tahu ngomong aku pengen bisnis ini, tapi mau mengawalinya itu kan susah toh Pak, perlu suatu dorongan yang kuat. Dorongan saya kuat itu karena awal itu saya merasa kasihan sama kakak saya itu. Karena punya istri, terus anak 2, terus kebetulan saya juga kepingin istilahnya mencari penghasilan di luar kerjaan. Ya udah saya beranikan diri utang bank itu, buat beli truk. Terus ya itu jalan-jalan. Alhamdulillah 1 tahun bank ketutup, beli truk lagi. Terus itu jalan-jalan 2017, 18, 19 itu kemudian lancar, pernah ikut proyek tender. Ya enggak tender lah Pak, kita di bawahnya tender lah, apa namanya itu enggak apa, terus kecil-kecilan itulah. Ngesup lagi. Itu yang saya paling bawa sendiri gitu Pak. Ikut itu, oh alah, ternyata nggak untung, malah setelah itu ya apa namanya, buat stopel. Awalnya kecil stopel, terus alhamdulillah sekarang agak besar dikit alhamdulillah ya, sekarang udah rame, banyak orang beli. Berarti sehari itu alhamdulillah banyak lah Pak yang beli di stopel itu, enggak pernah sepi gitu, enggak pernah sepi orang beli itu. Enggak tahu saya dibuat apa itu kok setiap hari ada gitu. Kenapa saya beli rumah dulu sebelum menikah? Karena orang tua. Jadi pada saat ibu saya masih ada itu, beliau berpesan, beliau rumah dulu baru menikah. Kenapa? Soalnya kita kan cowok Pak, laki-laki. Kalau mau minta anaknya orang, kita kan harus istilahnya apa ya bahasa Jawa nih ya, kudu duwe aji. Kudu duwe apa ya? Iya. Duwe istilah apa ya? Bondo. Terus biar apa ya? Biar kita itu ndak di istilahnya apa ya? Bahasa sing halus. Nah, ben duwe aji, bahasa halusin duwe aji. Ya. Jadi nek misale penakokno anake wong wis duwe omah ngono kan, ya istilahnya apa? Nek orang-orang kan selama ini kan koyo ibu-ibu ngono. Misalnya anaknya dijaluk, anak cewek dijaluk, cowok ini pasti tanya kan, pasti udah kerja atau belum, yang pertama. Kemudian orang tuanya orang tuanya kerja atau enggak, terus sudah punya apa tuh. Meskipun kecil orang yang berpikir itu, pasti ada orang yang berpikir itu. Soalnya apa, kalau kita mau minta anaknya orang, pasti orang yang mau ngasihkan anaknya itu pasti berpikiran, anakku tak kayak iki uripe enak apa gak, soalnya aku gede anakku soro, mosok kalau kamu mbok tambah soro ngono. Kalau dibilang lancar-lancar sih enggak Pak. Down pernah Pak. Jadi saya ujuk-ujuk gak beli rumah itu gak semudah itu Pak. Berarti saat saya kerja di mana ya Mak, di Mojokerto itu, sak belan-belan itu setiap hari ku mangan tempe tahu kerupuk gitu. Berarti pagi itu pasti tempe, siang tahu, malam itu apa. Saya
dari awal kerja itu pikiran saya bilang tadi sistematis. Bukan saya orang yang medit atau ngirit ya Pak ya. Ya saya gaji nggak seberapa pada saat itu Pak. Kalau dibilang nggak cukup sih nggak cukup. Cuma ya kan, karena saya punya visi lain, kepingin ini, kepingin itu, ya saya ya harus ada usaha. Usaha saya seperti itu. Nah, berarti saya dibilang apa ya, ngirit ya ngirit, gemi ya gemi ya. Hampir 5 tahun kayak gitu Pak. Ya nggak 5 tahun sih ya, kurang lebih 5 tahun. Saya ngirit pada saat itu Pak, ngirit you know. Akhirnya saya ngirit tuh bisa belikan orang tua saya mobil, ngirit bisa ngerenov rumah. Demi itu terus ngirit lagi buat modal beli truk, nambah dikit-dikit lah meskipun mayoritas dari bank kayaknya. Ngirit lagi buat beli apa gitu. Berarti kalau dibilang mulus-mulus aja sih enggak Pak. Kelihatannya saya mulus, cuma di balik itu ya pengorbanan, perjuangannya seperti itu. Yang pertama itu Pak, berbakti dulu sama orang tua. Berbakti dengan orang tua. Kalau saya kan di di ajaran Islam Pak ya, mohon maaf, ajaran Islam itu kan diajarkan kalau orang tua itu udah disenangkan, insya Allah pintu rezeki itu dibukakan. Yang penting itu orang tua dulu senang, insya Allah nanti mau apa dilancarkan. Saya Danang Febri arah pertama, kalau pengen berhasil beli rumah, pesan saya cuma satu, senangkan dulu orang tuamu, bahagiakan dulu orang tuamu, insya Allah pintu rezekimu akan dibuka.